Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kamase dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga sehat kembali. Dalam video ini, Kamase 77 menyajikan tutorial yang berbeda dari video-video sebelumnya. Karena di sini kita akan membahas mengenai masalah Android. Sesuai judul, cara mengatasi memori internal penuh. Beberapa masalah yang sebetulnya hanya satu, tapi berbeda-beda dalam handphone atau notifikasi yang muncul. Di antaranya, memory full, internal phone storage space is nearly full, delete or uninstall some applications or data and try again. ya itu, mungkin bahasa Indonesianya seperti ini. Kemudian ada juga ruang penyimpanan hampir habis, sebagian fungsi sistem mungkin tidak berfungsi. Baiklah, kalau begini, kita mulai tutorialnya. Kita awali dengan handphone atau smartphone Redmi S2. Dari halaman depan ini, kita langsung ke pengaturan. Setelan, lalu scroll ke bawah, sampai ketemu aplikasi terinstall. Aplikasi terinstall ini adalah aplikasi yang di-download atau diinstal dari Google Play Store. Dari sekian banyak aplikasi ini, saya contohkan Google Play Store. Kita paksa berhenti. Oke, hapus cache, bisa hapus data, tapi kita hapus cache-nya saja. Karena kalau hapus data, artinya data-data yang ada di Play Store itu akan terhapus. Dan di sini saya memilih untuk hapus data karena saya anggap tidak apa-apa. Atau kita contohkan ke aplikasi WhatsApp. Saya ketik aja di sini WhatsApp. WhatsApp, saya paksa berhenti. Oke. Jika kita paksa berhenti begini, nanti akan terbuka lagi ketika kita membuka aplikasinya. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk hapus semua data. Karena apa? Karena akan mengakibatkan chat atau chatting Anda akan hilang semua. Apalagi jika tidak di backup. Maka dari itu cukup bersihkan cache-nya. Lalu kita balik. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang teman-teman anggap tidak penting atau tidak harus berjalan, silakan diperlakukan dengan perlakuan yang sama seperti contoh tadi. Agar memori bisa kembali refresh, artinya tidak terlalu banyak menggunakan memori internal. Smartphone ini sendiri saya menggunakan aplikasi tambahan. Akan tampil seperti ini jika di halaman depan ini saya klik 2 kali. Nah, akan tampil aplikasi-aplikasi yang berbeda dengan yang kita tampilkan tadi. Nah, di sini ada juga paksa berhenti. Di sini ada penyimpanan, hapus cache. Nah, berbeda ya teman-teman dari yang ditampilkan sebelumnya. Ini adalah aplikasi yang benar-benar kita download dari Play Store, bukan bawaan smartphone. Paksa berhenti, hapus cache.
Dan di halaman depan ini saya aktifkan juga bola pintas. Kita contohkan klik yang ini. Dan aplikasi-aplikasi inilah yang terpakai. Bisa dengan mengklik tanda kali ini, atau bisa dengan sapu ini. Di sini saya contohkan menggunakan tanda kali ini. Hasilnya akan terhapus semua. Saya hapus kembali dengan sapu. Tidak ada cacing yang dapat dibersihkan. Di halaman depan ini, jika saya tarik dua jari ke bawah, muncul aplikasi-aplikasi yang terakhir saya gunakan. Dan bisa langsung dihapus. Lalu kembali. Untuk aplikasi yang saya maksud, akan saya posting video selanjutnya. Ini adalah salah satu fitur tampilan dari aplikasi yang saya maksud. Dan wallpapernya bisa kosong tanpa ada icon-icon atau tombol-tombol back atau home. Hanya ada ketika kita menarik seperti ini. Dan bisa juga dari kanan. Di atas pun ada. Baiklah, kalau begini saya cukupkan untuk Redmi S2. Kita lanjut ke Oppo. Mewakili Oppo dan Realme, saya menggunakan Oppo A3. Sebenarnya kurang lebih aja dengan Xiaomi atau HP-HP lainnya. Hanya letak atau nama setelannya aja yang berbeda. Nah, saya contohkan masuk ke pengaturan. Kita scroll ke bawah sampai ke manajemen aplikasi. Ya, bahasanya Oppo. Nah, beginilah tampilan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan ini adalah sebagiannya saja. Hanya yang terinstall atau download dari Play Store. Kita coba Firefox Lite. Di sini juga menggunakan kata paksa berhenti, lalu penggunaan memori, juga hapus cache. Nah, di sini juga ada hapus data, tapi ya sekali lagi jika ini dihapus, semua data yang ada di aplikasi tersebut akan kembali seperti semula awal kita download dari Play Store. Dan di sini saya hapus. Lalu kembali lagi. Di sini ada tampilkan proses sistem. Kalau yang di sini lengkap, bawaan HP atau download dari Play Store semua ada. Contoh Bluetooth, paksa berhenti. Nah, kalau pemirsa akan menghapus atau memperlakukan hal yang sama dengan aplikasi-aplikasi di ponsel pemirsa, mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tapi handphone atau smartphone-nya akan kembali lega. Nah, di sini juga ada aplikasi bawaan. Yang di sini tidak bisa kita paksa berhenti. Karena memang tidak ada pengaturan seperti yang tadi, tidak ada tombol-tombol. Kembali. Kemudian di sini juga ada sebetulnya bola pintas untuk menghapus cepat seperti Xiaomi tadi atau Redmi tadi. Nah, inilah aplikasi-aplikasi yang aktif. Di sini terlihat 500 MB lebih dari 2 GB.
Kita langsung hapus semuanya dengan klik tanda silang ini. Kita lihat lagi, hanya tersisa 2 aplikasi. Untuk 2 aplikasi ini, kita tarik ke atas. Sudah hilang. Tidak ada tugas terbaru. Kemudian, di sini saya juga menggunakan aplikasi tambahan untuk memindahkan aplikasi ke kartu memori. Nama aplikasinya adalah apps to SD card. Di sini ada tombol move to SD card. Lalu centang aplikasi yang akan kita pindahkan. Klik tombol yang di bawah ini, move to SD card. Lalu tunggu sampai muncul tulisan yang seperti ini, task done successfully. Lalu klik close. Balik atau kembali. Dan satu tambahan lagi, supaya tidak berjalan di latar belakang. Contoh, kita ambil satu aplikasi yang ini. Di sini ada tombol perlindungan konsumsi daya. Ada 3 pilihan, tapi saya sarankan pilih larang berjalan di latar belakang atau batasi secara cerdas berjalan di latar belakang. Di sini saya memilih yang kedua. Lalu saya kembalikan lagi. Dan saya cukupkan untuk Oppo A3. Selanjutnya kita akan ke Vivo, perwakilan Vivo. Di halaman Vivo ini kita masuk ke pengaturan. Scroll ke bawah. Lalu cari tombol pengaturan lainnya. Lalu cari tombol aplikasi. Di sini ada pilihan terpasang semua mulai otomatis. Di sini saya klik semua. Kelihatan semua aplikasi yang ada. Saya pilih salah satu, paksa berhenti juga bahasanya. Oke. Di sini juga ada tombol penyimpanan. Sama, ada juga tombol bersihkan cache. Bluetooth ini paksa berhenti aja, meskipun tidak tampil di notifikasi. Kita berlakukan sama, hapus cache. Coba kita cari aplikasi WhatsApp. Nih WhatsApp. Paksa berhenti. Penyimpanan. Ini menggunakan cache 2,83 MB. Sekali lagi, untuk WhatsApp jangan hapus data kalau tidak ingin kehilangan chatting-chattingan. Sekarang kita ke pengelola file. Biasa di handphone lain itu file manager. Nah, di sini tampil file lokal pembersihan. Ada 14 GB tersedia. Dan di memori telepon atau internal hanya tersisa 1,47 GB, sementara kartu SD ada 12 GB tersedia. Nah, yang seperti ini, file-file yang ada di internal kita pindahkan aja ke kartu SD. Kita contohkan aja yang screenshot.
Kita pilih aja semuanya, lalu klik tombol potong. Ini artinya pindah. Di kartu SD, lalu kita buat folder baru. Lalu klik tombol tempel. Ini seperti paste atau paste. Nah, berhasil pindah. Nah, data-data yang di internal ini bisa kita pindahkan hampir semuanya ke kartu SD. Ya, kita kembalikan lagi dan saya cukupkan sampai di sini untuk perwakilan Vivo. Oke, pemirsa, kita lanjut ke tablet T3H dari Advan. Di sini juga saya akan berikan cara yang mirip-mirip, tentu untuk Advan T3H ini karena saya tahu internalnya cuma 16 GB. Sebelumnya kita lihat dulu file manajernya. Di sini penyimpanan telepon kapasitas kosong 1,77 GB. Oh maaf, tadi saya katakan 16 GB, ternyata cuma 8 GB. Tapi yang tersedia total kapasitasnya 4 GB. Dan ini berarti akan mudah penuh memori internalnya ya. Maka dari itu, isi dari folder-folder yang ada di penyimpanan telepon atau internal memori kita pindahkan ke kartu eksternal. Dan salah satu kelebihan dari tablet ini adalah kita bisa memindahkan aplikasi tanpa install aplikasi seperti Move to SD Card. Kita langsung klik tombol atau icon setelan, pilih aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada ini bisa kita pindahkan semua ke kartu SD. Dan di sini juga bisa kita perlakukan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu paksa berhenti, hapus cache, atau hapus data. Dan sekali lagi, untuk tombol hapus data, yakinkan bahwa aplikasi itu memang akan dihapus data-datanya. Nah, untuk yang di sini, saya nggak perlu hapus data. Jadi, saya klik tombol batal. Dan langsung klik tombol pindah ke kartu SD. Sekali lagi, ini tidak menggunakan aplikasi tambahan, tapi sudah bawaan Advan T3H. Dan untuk memindahkan aplikasi ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Apalagi kalau aplikasinya besar-besar ya. Bisa sampai 5 atau 17 jam ya. Bercanda teman-teman. Nggak nyampe. Paling 1-5 menit ya. Nah, sampai muncul tombol pindah ke penyimpanan internal. Artinya, aplikasi VLC ini sudah pindah ke eksternal memori atau memori tambahan. Kembali. Untuk aplikasi Google ini, bisa kita paksa berhenti, tetapi tidak bisa dipindahkan ke kartu SD. Nah, kembali saya contohkan untuk aplikasi Firefox Lite. Pindah ke kartu SD. Kembali. Kita cek lagi file manajernya. Nah, ini sudah menjadi 1,8 sekian-sekian.
untuk kapasitas kosong di penyimpanan telepon. Nah, jika semua aplikasi tadi itu terinstall di internal memori, maka akan cepat penuh ya. Maka dari itu, saya pindahkan lagi aplikasi YouTube. Selesai. Kita kembali lagi. Nah, kelihatan kan penyimpanan telepon kembali bertambah untuk kapasitas kosong. Di sini juga bisa menghapus aplikasi terakhir yang aktif. Klik dan tahan tombol tengah yang lingkaran ini atau bulatan ini. Lalu hapus aplikasi-aplikasi yang tersusun ini. Untuk satu aplikasi ini tidak saya hapus karena lagi saya gunakan untuk merekam recorder. Pemirsa Kamase 77, oke lah kalau begini. Saya cukupkan tutorial cara mengatasi memori internal penuh untuk Android. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.